Namaku Udin, 22 tahun. Aku bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam. Meskipun namanya koperasi simpan pinjam, nyatanya tidak ada yang menabung. Semua nasabah kami adalah peminjam uang. Koperasi kami berada di pinggiran kota Bandung. Aku bertugas di lapangan sebagai pemberi pinjaman sekaligus penagih. 2 tahun lebih aku bekerja di koperasi ini, banyak pengalaman di situ. Ratusan orang dengan karakter berbeda-beda sering aku temui. Meskipun banyak tantangannya, tapi banyak enaknya juga. Aku akan bercerita tentang enaknya kerja jadi penagih hutang sepertiku. Kisah bermula saat aku memberikan pinjaman kepada Ibu Ikis. Usianya 32 tahun. Meskipun sudah lumayan berumur, tetapi masih terlihat muda. Wajahnya cantik, kulit putih, rambut hitam panjang. Khas banget seperti cewek-cewek Bandung. Suaminya bekerja merantau di kota Bandung. Awalnya Bu Eis mengajukan pinjaman untuk membuka warung di depan rumah. Dia bercerita suaminya jarang mengirim uang. Dia berinisiatif membuat warung. Awalnya dia membayar dengan sistem harian karena warungnya ramai. Tetapi setelah 2 minggu warung itu mulai sepi. Saat aku menagih ke tempatnya, dia meminta bayar mingguan. Aku pun menyetujuinya dengan catatan bunga pinjaman naik sesuai prosedur. Dia pun mengiyakan persyaratan tersebut. Seminggu bayar, 2 minggu bayar. Setelahnya warungnya selalu tutup saat aku ke sana. Tak hanya warungnya, bahkan rumahnya juga. Mengetahui itu aku mulai kesal. Karena setiap aku ke sana pasti seperti itu. Aku pun menanyakan kepada tetangga sekitar rumahnya itu. Kata mereka, biasanya dia ada. Warung pun buka, tapi memang sepi. Aku yang biasa menagih di hari Rabu, berinisiatif menagih di hari Kamis. Dan benar, warungnya buka. Melihat kedatanganku, dia kaget. Dia membuat banyak alasan. Dia pun meminta, bagaimana jika pembayaran per bulan. Dia bercerita bahwa warungnya mulai sepi, suaminya pun belum kirim uang. Aku tak mau menuruti permintaan dia itu, karena memang tak diperbolehkan dari sistem koperasi. Aku pun terus menajinya, dia sudah banyak menunggak pembayaran. Dia pun bilang tak ada uang, aku mencoba memberikan keringanan. Dia hanya membayar bunga pinjaman saja, tapi dia bilang tak ada uang. Akhirnya dia janji minggu depan akan bayar, dengan alasan suaminya akan kirim uang. Aku dengan berat hati menyetujuinya, tapi aku memastikan agar dia bayar. Dia pun berjanji pasti bayar. Aku pun pulang dengan tangan kosong. Sebenarnya tak jadi masalah jika dia bayar pinjaman tanpa bunga. Bos membebaskan bunga angsuran mereka, atau bayar per bulan pun boleh. Akan tetapi, bonus bulananku akan hangus. Tapi aku memang sengaja tak memberikan itu. Karena sebenarnya aku senang datang ke rumahnya dan bertemu dia. Aku senang melihatnya. Akhirnya minggu berikutnya aku datang lagi ke sana. Tampak warung dia tutup, tetapi pintu rumah terbuka. Aku pun mengetok pintu. Dia pun menyahut dari dalam rumah. Dia datang menghampiriku dan menyuruhku masuk. Tapi entah kenapa dia agak lain. Hari ini dia berdandan rapi dengan sedikit riasan di wajahnya. Aku pun membuka obrolan. Mau kemana teh? Udah dandan cantik begini, ucapku. Nggak kemana-mana, di rumah aja, jawabnya. Aku pun menjelaskan tentang pinjamannya. Dia pun hanya terdiam. Tiba-tiba dia ngomong, aku belum ada uang bang. Aku pun memandang ke arahnya. Terus gimana teh? Tanyaku. Kalau mau, silakan ambil barang yang bisa abang jual, jawabnya. Aku pun memandang ke sekeliling dalam rumah. Aku hanya tersenyum. Tak ada barang yang bisa diambil. Hanya ada kursi, meja, dan lemari lama. Maaf teh, tak ada yang bisa aku bawa, ucapku. Suamiku, tak kirim uang bang, warung sepi, kebutuhan makan aku sama anak saja, aku udah pas-pasan, ungkapnya sambil tertunduk. Maaf teh, aku hanya menjalankan tugas dari kantor dan kesepakatan yang teteh sepakati sendiri, jawabku. Bukan aku mau bebani teteh atau tak peduli, tapi aku hanya menjalankan tugas. Itu pun bonus aku hilang karena teteh tak bayar tepat waktu, imbuku menjelaskan. Dia pun memandangku. Maafkan aku bang,
karena aku abang tak gajian, ucapnya. Gak apa-apa teh, itu sudah menjadi resiko aku, jawab Kuy. Bang, misal aku bayar dengan sesuatu bisa? Tanyanya sambil malu-malu. Dengan apa teh? Tanyaku. Dia pun mau jawab tapi seolah ragu dan gugup. Kalau aku bayar dengan kegiatan kreativitas berkreasi gimana? Tanyanya. Sontak aku pun kaget dengan ucapannya. Aku terdiam sejenak. Aku janji abang pasti senang berkegiatan berkreativitas. Aku kasih kreativitas berkreasi sepenuh hati dan semaksimal mungkin, ungkapnya. Mendengar itu, aku hanya mengangguk. Masih tak percaya apa yang aku dengar. Aku tak pernah sejauh ini. Dia pun bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamarnya. Aku pun mengikutinya dengan perasaan deg-degan. Aku masih cupu dalam berkreasi. Ini adalah pertama kalinya aku berkegiatan berkreativitas kreasi. Sesampainya di sana, aku hanya diam. Dia melihatku yang grogi itu, menghampiriku dan bertanya apa yang terjadi. Aku pun bilang ini yang pertama. Aku tak tahu mulai dari mana, ungkapku. Dia tertawa mendengar itu. Dia pun dengan sabar membimbingku, mengajariku berkegiatan berkreativitas kreasi. Dia sangat lincah. Dia yang awalnya terlihat cantik, makin terlihat cantik. Meskipun bercucuran keringat, terlihat dia sangat pekerja keras dan berusaha menyenangkan hati orang lain, yaitu aku. Aku sangat bahagia berkreativitas kreasi ini. Yang kata orang menyenangkan bagiku ini luar biasa. Mungkin karena dengan orang yang tepat. Setelah hampir sejam kegiatan kreativitas berkreasi itu selesai, aku berterima kasih atas bimbingannya. Dia pun tersenyum, aku pun izin pulang. Kami tak membahas tentang angsuran sama sekali. Sebelum aku pulang, Bang, sering-seringlah mampir ke sini. Aku di rumah terus kok, ucapnya sambil tersenyum. Aku pun hanya mengangguk dan tersenyum. Sepanjang jalan aku tersenyum-senyum tak jelas. Aku jadi sering singgah ke warung atau rumahnya. Dia selalu menyambutku dengan baik. Setelah 2 bulan, aku mengutarakan keinginanku untuk menghalalkannya. Tapi dia menolakku dengan halus. Kita seperti ini aja bang, aku tak tega jika memisahkan anakku dengan ayahnya, ungkapnya kepadaku. Aku pun menerima kondisi itu, walaupun sedikit kecewa. Aku pun masih menjalani ini dengannya. Sejujurnya aku kecewa dengan jawaban dia, tapi aku harus menerimanya. Berbekal kekecewaanku, aku kini sering menawarkan solusi seperti ini kepada para penghutang yang tak bisa bayar, dan aku tak pernah menawari keseriusan lagi. Sekian cerita ini. Disclaimer, ini adalah kisah pribadi dari narasumber. Entah cerita ini benar atau hanya karangan dia saja. Anggaplah ini sebagai hiburan semata. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam bermasyarakat.